Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala ma'bad. Hadirin hadirat yang saya hormati, para ustadz, para kiai yang hadir ataupun yang mendengarkan alim ini dari luar, termasuk yang menonton video ini, saya senantiasa memohon koreksi apabila nantinya ada yang saya sampaikan yang keliru. Bapak Ibu semua, para pendengar juga Radio Dakwah Darussalam dimanapun Anda berada, seluruh jamaah Masjid Raya Darussalam, kita telah melewati bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal baik kita di bulan suci Ramadan, melipat gandakan kebaikannya sebagaimana yang dijanjikan. Dan sekarang kita juga berada di bulan Syawal, Bapak Ibu. Kita sudah tahu bersama bahwa setelah Ramadan kita memasuki bulan Syawal, kita juga disunnahkan melaksanakan puasa sunnah. Puasa bulan Syawal sunnah 6 hari. Namun pada kesempatan ini saya juga ingin menjelaskan atau membacakan kepada kita semua hadis dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh sahabatnya, yaitu Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ausani khalili bisalasin la adhunna hatta amuta." Saya diwasiati oleh kekasih saya 3 hal. Saya tidak pernah lagi meninggalkan 3 hal itu sampai saya mati, sampai meninggal, sampai wafat. Yang dimaksud oleh kekasih oleh Abu Hurairah di sini adalah Rasulullah SAW. Jadi Abu Hurairah berkata, beliau diwasiati oleh Rasulullah SAW. Apa isi wasiat itu? Dipesani 3 hal. Pertama, saumi salasati ayyamin min kulli syahr. Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Hurairah dan tentu kepada kita semuanya, puasa 3 hari dalam setiap bulan. Nah, ini yang disebut dengan hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qamariyah. Bukan bulan Januari, Februari, Maret, tetapi bulan Syawal, ya, dan seterusnya. Ya, Muharram dan seterusnya. Ya, jadi Rasulullah menganjurkan kita puasa 3 hari dalam setiap bulan. Selain dari puasa Senin Kamis. Jadi ibadah puasa itu kan ada ibadah puasa mingguan, sunnah, ada ibadah puasa bulanan. Nah, ini yang 3 hari ini termasuk ibadah puasa bulanan. Yang kedua yang diwasiatkan oleh Nabi adalah wasalatul duha, salat duha setiap hari. Yang ketiga adalah salat witir, wa naumi ala witri, tidur setelah salat witir. Atau juga kita bangun tengah malam melaksanakan salat witir. Ya, yang mana yang paling afdal? Kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin mendapatkan kebaikan lebih banyak, maka hendaklah ia salat witir di tengah malam, sepertiga malam. Tapi kalau dia khawatir jangan sampai dia tidak terbangun, maka hendaklah ia salat witir sebelum tidur malam. Seperti kita salat witir di salat taraweh, sebelum tidur kan kita salat taraweh, ada salat witir. Ya. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini kita dianjurkan melaksanakan 3 hal ini, yaitu pertama, puasa di hari-hari putih itu, di hari-hari tanggal 13 Qamariyah, 14 dan 15. Iya. Kemudian salat duha, ya. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, di hadis yang lain itu Rasulullah SAW menyebutkan fadilah, keutamaan puasa 3 hari setiap bulan ini. Di dalam hadisnya yang diriwayatkan di Imam Bukhari,
saumu salasati ayyamin fi kulli syahr saumud dahri kullihi. Siapa yang melaksanakan puasa 3 hari dalam setiap bulan, itu sebetulnya ia telah berpuasa sepanjang masa. Sepanjang masa. Mengapa disebut sepanjang masa? Karena kalau kita puasa 3 hari 3 bulan, berarti dalam setiap bulan 3 puasa. Sementara dalam setahun itu jumlahnya 12 bulan. Berarti 12 kali 3, 36. 36 kali kita berpuasa di dalam setahun. Kalau kita mengikuti jadwal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Berarti kalau kita puasa 36 hari jumlahnya dalam setahun tadi, itu berarti sama dengan 360 hari. Karena dikali 10. Dan 360 hari itu jumlah hari dalam setahun. Jumlah hari dalam setahun. Jadi siapa yang berpuasa setiap bulan, setiap bulan 3 hari tadi, tanggal 13, 14, 15 itu, maka sama saja dia berpuasa selama setahun lamanya. Berarti tiap hari dia puasa itu dalam setahun, itu sama nilainya. Dan setiap bulan itu berarti dia puasa dalam selama-lamanya. Karena setiap bulan dia berpuasa, bukan hanya setahun, tetapi selama-lamanya. Ini sama dengan puasa Syawal, Bapak Ibu. Ada di hadis lain juga dikatakan begitu, bahwa siapa yang puasa Ramadan 30 hari atau 29, kemudian diikuti dengan 6 hari puasa Syawal, itu sudah sama. Sama dengan puasa setahun, sama dengan puasa selama-lamanya. Karena setiap tahun ada bulan Ramadan dan bulan Syawal. Nah itu, berarti kita 2 kali puasa itu sama nilainya dengan sepuasa selama-lamanya. Puasa Syawal dan puasa tanggal 13, 14, 15 itu. Yaitu puasa rugi. Itu Bapak Ibu pahalanya. Kemudian yang kedua, ya, salat duha. Itu kita juga dianjurkan. Kemudian Bapak Ibu ada yang namanya salat isra. Kalau di Kalimantan ada namanya salat isra. Mungkin di Jawa juga ada. Mohon maaf, saya itu tahunya salat isra itu nanti setelah ada di Kalimantan. Saya dulu di Sulawesi di pondok pesantren tidak pernah kami mengamalkan salat isra itu. Saya sampai di sini kalau kok bisa apa ini? Setelah saya baca literatur, ternyata memang ada perbedaan pendapat ulama bahwa salat isra itu sesungguhnya ada yang berkata demikian, itu adalah salat duha yang dilaksanakan di awal waktu duha. Kayak di Samarinda ada pengajian pada salat subuh. Maka setelah salat subuh masuk waktu isyraq, itu sebetulnya waktu salat duha. Disitulah kemudian orang melaksanakan salat isyraq. Ada ulama yang berpendapat salat isyraq itu sama dengan salat duha. Ada juga yang mengatakan berbeda. Bagi bagus lagi kalau dilaksanakan dua-duanya. Ya, jadi alhamdulillah saya mendapati banyak kebiasaan-kebiasaan yang tidak saya temukan selama saya di Sulawesi. Jadi bisa salat duha kita laksanakan. Nah ini Bapak Ibu, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata bahwa ada yang masyhur di kalangan masyarakat awam bahwa siapa yang merutinkan, ini semacam ancaman, siapa yang merutinkan salat duha lalu kemudian dia terputus meninggalkannya, tidak pernah lagi meninggalkannya, maka dia akan buta. Ini ancaman kayaknya nih. Jadi ada orang yang takut melaksanakan salat duha. Kenapa? Karena jangan sampai dia tidak mampu konsisten istiqamah melaksanakan salat duha. Karena ada ancaman. Apa ancamannya? Ancamannya itu adalah menjadi buta. Ini
apa namanya, tidak ada dasarnya di dalam agama. Jadi ini tidak benar menurut apa namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jangan takut dengan ini, karena salat duha pun juga tidak wajib, hanya salat sunnah. Jadi boleh dilaksanakan, boleh kemudian tidak dilaksanakan. Tetapi yang melaksanakannya itu mendapatkan pahala tentunya yang lebih banyak. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu semua yang saya hormati, apa hikmahnya dari wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga 3 hal tadi? Menjaga puasa 3 hari dalam setiap bulan, menjaga salat duha, dan menjaga salat witir di setiap malam. Apa hikmahnya? Tamrinun nafsi ala jinsi salati wassiyam, untuk melatih diri kita, melatih jiwa kita, melatih hati kita untuk dalam hal salat dan puasa. Mengapa? Untuk bisa masuk ke dalam puasa wajib dan puasa sunnah. Siapa yang sering melaksanakan salat sunnah, maka salat wajib pun tidak akan menjadi berat baginya. Siapa yang rajin melaksanakan puasa sunnah, maka puasa sunnah tidak akan lagi berat baginya. Maka puasa wajib tidak akan berat baginya. Yang berat kadang melaksanakan puasa Ramadan itu adalah yang hanya puasa wajib, tidak terbiasa melaksanakan puasa sunnah. Nah, ini hikmahnya. Jadi melatih jiwa kita untuk membiasakan diri kita untuk berpuasa. Kemudian yang berikutnya adalah untuk juga menambal salat ya. Puasa sunnah itu fungsinya apa? Untuk menambal waliyun jibirama injabara jabiru waliyan jabirama la'allahu yaqa'u fihi min naqsin. Fungsinya ibadah-ibadah sunnah itu, termasuk salat sunnah atau puasa sunnah, itu fungsinya untuk menambal. Jadi kayak kalau ada kekurangan puasa wajib dan puasa salat wajib yang kita lakukan, maka salat sunnah itu, ibadah-ibadah puasa sunnah itu fungsinya menambal kekurangan dari ibadah wajib yang kita lakukan. Nah ini. Tapi kalau tidak ada yang perlu ditambal di salat yang wajib, puasa wajib, maka puasa sunnah itu akan menjadi kebaikan yang tersendiri. Ya. Lalu kemudian apa fungsinya? Apa fungsinya juga faedahnya salat duha? Itu menjadi sedekah. Setiap hari kita lakukan menjadi sedekah. Untuk apa terutama? Kata Nabi, di dalam diri setiap manusia itu ada 360 persendian. 360 persendian. Bisakah kita hitung Bapak Ibu jumlah persendian dalam diri kita? Di tangan saja ini sudah berapa persendian? Dan kata Nabi, setiap persendian itu diharuskan bagi kita, disunnahkan, dianjurkan kepada kita untuk bersedekah. Oh, bersedekah pertama untuk sendi ini, sedekah kedua untuk sendi ini, sedekah ketiga sendi ini, dan seterusnya. Maka salah satu yang bisa menutupi sedekah terhadap persendian kita yang sebanyak 360 itu adalah salat duha. Selama matahari bersinar, selama itu pula dianjurkan kita untuk bersedekah untuk persendian kita ini. Niatkan supaya tidak sakit persendian kita dengan salat duha yang kita lakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 3 hal ini, yaitu puasa 3 hari dalam setiap bulan, salat duha dalam setiap pagi, dan salat witir dalam setiap malam, baik sebelum tidur atau yang lebih afdal pada saat kita bangun di tengah malam. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salam